Mila di sini and welcome back to my channel. Hai teman-teman, apa kabar? Terima kasih ya telah mengklik video ini. Nah, dalam video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana cara untuk menjadi mahasiswa sukses. Jadi sekedar info nih buat kalian semua bahwa dalam channelku ini membahas beberapa hal. Selain aku membahas tentang kesehatan dan kecantikan, aku juga membahas mengenai edukasi dan juga motivasi seputar dunia perkuliahan, serta aku juga memberikan video mengenai kuliah di jurusan keperawatan, yakni jurusan yang telah aku tempuh sebelumnya. Jadi bagi kalian yang tertarik dengan informasi-informasi tersebut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe karena setiap minggunya aku ada video-video baru yang tentunya menarik, edukatif, inspiratif, dan insya Allah dapat memberikan manfaat buat kalian semuanya. Nah teman-teman, jadi dalam video ini aku akan membahas mengenai edukasi dan motivasi seputar dunia perkuliahan, yakni tentang bagaimana sih cara untuk menjadi mahasiswa yang sukses. Nah, apa sih mahasiswa yang sukses itu? Kenapa kita perlu menjadi mahasiswa yang sukses? Nah, kalian penasaran? Maka dari itu, ini dia penjelasannya untuk kalian. Yang pertama, apa itu mahasiswa sukses? Jadi teman-teman, apa sih definisi dari mahasiswa sukses itu? Bagi kalian yang beranggapan bahwa mahasiswa sukses itu adalah mahasiswa yang memiliki banyak uang, itu bagiku adalah suatu yang keliru. Karena menurutku secara pribadi, mahasiswa sukses itu adalah mahasiswa yang dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa-mahasiswa yang lain, di mana dia dapat menginspirasi mahasiswa-mahasiswa yang lain dengan inovasinya, dengan karyanya, dengan prestasinya, dengan kreativitasnya, dan juga dengan kata-katanya. Itu adalah definisi mahasiswa sukses menurutku. Nah, definisi sukses menurut kalian apa? Tulis di kolom komentar ya. Yang kedua, kenapa harus menjadi mahasiswa sukses? Jadi teman-teman, sebagai mahasiswa kita memiliki banyak sekali tanggung jawab yang harus diemban. Sebagai mahasiswa, selain belajar, kita juga harus menjadi mahasiswa yang berpikiran terbuka, maju, kreatif, inovatif, dan juga harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Kenapa hal tersebut harus kita lakukan? Karena sangat sia-sia jika kita hanya melewatkan waktu kuliah yang normalnya itu hanya 4 tahun dengan cuma-cuma. Maksudnya dengan cuma-cuma itu gimana? Coba kalian bayangin deh, ketika kalian merubah status dari seorang siswa menjadi seorang mahasiswa, apa yang kalian pikirkan? Pasti dong pengetahuan dan juga skill kalian harus lebih update dibanding pengetahuan dan skill saat kalian menjadi seorang siswa. Jika saat menjadi seorang siswa kalian orangnya tidak aktif dalam kelas, tidak suka berorganisasi, tidak biasa berbicara di depan umum, bahkan presentasi di depan kelas saja kalian gak pernah. Nah, kalian harus rubah semuanya saat kalian duduk di bangku perkuliahan atau menjadi seorang mahasiswa. Mungkin banyak di antara kalian yang berpikir bahwa sukses itu akan diraih setelah kita lulus kuliah nanti. Nah, itu yang salah. Sukses itu harus kita bentuk sedini mungkin, minimalah saat kita duduk atau menjadi seorang mahasiswa. Kenapa begitu? Karena mahasiswa itu adalah batu loncatan kita untuk masuk ke dunia yang lebih keras lagi setelah kita lulus. Makanya saat menjadi mahasiswa ini, kita harus terbiasa untuk melatih diri kita untuk tampil di depan umum, untuk mencoba berbagai macam hal baru, dan tentunya kita juga harus memperbanyak pengalaman-pengalaman kita agar saat kita lulus nanti kita sudah siap menghadapi dunia kerja di mana kehidupannya tidak jauh berbeda dengan kehidupan saat menjadi seorang mahasiswa. Maka dari itu, kalau kalian ingin menjadi seorang yang sukses setelah lulus kuliah nanti, kalian harus melatih diri kalian menjadi seorang mahasiswa yang sukses dulu saat duduk di bangku perkuliahan. Karena jiwa yang sukses itu dibentuk, bukan asal jadi begitu aja. Nah, jadi gimana sih cara untuk menjadi mahasiswa yang sukses itu? Oke, next. Yang ketiga, cara menjadi mahasiswa yang sukses. Jadi teman-teman, cara-cara yang akan aku berikan ini adalah cara-cara yang telah aku terapkan dalam kehidupanku saat pertama kali aku merubah status dari siswa menjadi seorang mahasiswa. Dimana waktu menjadi seorang siswa, aku adalah seorang anak yang penakut, tidak suka tampil di depan umum, gugupan, dan semacamnya. Maka saat aku menjadi seorang mahasiswa, aku sudah bertekad untuk merubah semuanya menjadi Mila yang berbeda, Mila yang berani, Mila yang kreatif, Mila yang inovatif, dan Mila yang sukses. Nah, cara-cara apa aja yang telah aku terapkan? Cara yang pertama, punya impian atau mimpi. Orang yang sukses adalah orang yang dulunya bermimpi atau memiliki impian untuk menjadi sukses. Saat aku pertama kali menginjakan kaki di kampus, aku tuh udah tulis di buku catatan aku bahwa aku harus menjadi mahasiswa yang sukses. Sukses dalam hal apa? Satu, sukses dalam akademik, yakni nilai-nilaiku harus bagus. Yang kedua, sukses dalam bidang non-akademik, seperti aku harus sukses dalam mengikuti berbagai macam perlombaan, kegiatan-kegiatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, aku harus sukses
sukses berorganisasi, di mana aku harus ikut banyak organisasi di kampus dan juga menjadi bagian-bagian penting di dalamnya. Yang keempat, aku harus sukses dalam berwirausaha, karena emang sejak SD sampai SMA aku suka banget berwirausaha. Jadi aku rasa saat kuliah, kesempatan berwirausaha itu akan semakin terbuka lebar. Dan kesuksesan terakhir bagiku adalah menjadi seorang mahasiswa yang dapat menginspirasi para mahasiswa-mahasiswa yang lain dengan karyaku, dengan inovasiku, dengan prestasi-prestasiku, dan lain sebagainya. Itu adalah kelima mimpi besarku yang udah aku tulis saat pertama kali menginjakkan kaki di kampus. Semua berawal dari sebuah mimpi. Nah, kalian yang menonton video ini harus punya mimpi ya. Tulis mimpi kalian minimal di buku catatan kalian, atau bisa juga kalian tempel besar-besar di dinding kamar kalian, agar setiap kalian bangun tidur, kalian itu melihat mimpi kalian, dan kalian itu akan semakin termotivasi setiap harinya untuk mengejar mimpi kalian tersebut. Karena ingat, ketika kita punya mimpi, kita harus wujudkan mimpi dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Cara yang kedua adalah harus yakin dan percaya diri. Nah, ini juga penting banget. Kalian ketika sudah punya mimpi, kalian harus yakin bahwa mimpi kalian itu bakal tercapai. Kalian harus percaya pada kemampuan diri kalian. Ketika ada berbagai macam rintangan yang menghadang untuk mencapai kesuksesan yang kalian inginkan, kalian harus tetap yakin dan berpendirian teguh bahwa kalian bisa melewati berbagai macam rintangan yang menghadang itu. Kalian harus percaya pada kemampuan diri kalian, bahwa kalian itu berbeda dengan yang lainnya. Kalian punya potensi besar yang ada pada diri kalian, sehingga hal itu membuat kalian lebih berani untuk maju dan menyingkirkan berbagai macam rintangan dan hambatan yang menghadang. Semua itu ada di sini. Mindset. Kita tuh harus berpikir positif setiap harinya. Jangan ketika ada hambatan atau rintangan sedikit yang menghadang, kita tuh langsung down, langsung berpikir, kayaknya sia-sia deh segala perjuangan ini. Sia-sia deh apa yang udah aku lalui selama ini. Jangan berpikir seperti itu. Jadi jika kalian punya mimpi dan kalian yakin mimpi-mimpi itu akan terwujud, serta kalian percaya pada diri kalian untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut, kalian pasti bisa meraih apa yang kalian inginkan. Oke, di sini aku tidak hanya ngomong doang. Aku akan memperlihatkan ke kalian bukti bahwa apa yang aku katakan ini benar adanya. Jadi seperti yang udah aku katakan ke kalian tadi, bahwa aku telah menulis mimpiku yang pertama, yakni sukses dalam bidang akademik. Alhamdulillah hal itu tercapai, di mana setiap semesternya aku selalu mendapatkan IPK yang tinggi. Alhamdulillah IPK aku selalu di atas 3,50, tidak pernah kurang dari itu. Dan alhamdulillah aku juga lulus dengan predikat cum laude. Mimpiku yang kedua adalah aku harus sukses dalam bidang non-akademik, seperti dalam perlombaan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Alhamdulillah juga selama perkuliahan aku selalu mengikuti berbagai macam perlombaan, baik di tingkat jurusan, di tingkat fakultas, di tingkat universitas, di tingkat provinsi, bahkan sampai ke tingkat nasional. Dan berkat hal itu, alhamdulillah aku juga mendapatkan penghargaan dari kampus sebagai juara 1 dalam pemilihan mahasiswa berprestasi. Jadi waktu itu aku seneng banget dapetin ini, karena ini adalah suatu hal yang luar biasa yang pernah aku capai dalam hidupku. Aku bukannya mau pamer atau mau sombong ke kalian, tapi aku mau membuat kalian itu terbuka pikirannya, dimana tidak ada yang tidak mungkin gitu. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Nah, kesuksesan ketiga yang telah aku tulis adalah aku ingin sukses dalam berorganisasi. Alhamdulillah juga saat kuliah aku mengikuti banyak organisasi. Ada yang berada di dalam kampus, di luar kampus, ada juga yang berada di luar daerah. Yang terpenting saat kalian memutuskan untuk masuk ke dalam organisasi, kalian harus mengambil pengalaman sebanyak-banyaknya. Jadi intinya dalam sebuah organisasi itu, kalian harus mengambil bagian, tidak peduli sekecil apapun tugas yang kalian emban, kalian itu harus berusaha semaksimal mungkin belajar dari banyak orang melalui organisasi-organisasi yang telah kalian ikuti. Karena kalian itu akan berbincang-bincang dengan bermacam-macam orang, bermacam-macam karakter, dan dengan berbagai macam topik. Jadi wawasan kalian itu akan bertambah sesuai dengan jenis organisasi yang kalian ikuti. Makanya bagi kalian yang belum mengikuti organisasi apapun di kampus kalian, terlebih kalian yang mahasiswa baru, kalian itu harus berani masuk ke dalamnya dengan tujuan agar kalian mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman, mendapatkan koneksi, dan mendapatkan hal baru dalam kehidupan kalian. Nah, mimpi aku yang keempat juga aku ingin sukses dalam bidang wirausaha. Seperti yang kalian ketahui bahwa aku adalah mahasiswa keperawatan. Tentunya berbicara soal wirausaha, hal itu identik dengan mahasiswa ekonomi dan bisnis. Bagiku secara pribadi, untuk menjadi seorang entrepreneur itu tidak memandang dari jurusan mana kalian, ilmu yang kalian pelajari, dan lain sebagainya, tapi itu dilihat dari tekad dan juga kemauan kalian
kalian untuk belajar. Makanya saat aku kuliah, aku berpikir bagaimana ya cara agar aku bisa sukses dalam berwirausaha, sedangkan ilmu wirausaha aku kurang. Makanya aku mencari banyak teman dalam jurusan ekonomi dan bisnis. Aku bertanya pada mereka ilmu-ilmu soal marketing, berbagai rumus-rumus dalam bidang penjualan. Itu semua aku gali ilmunya pada anak ekonomi dan bisnis. Dan alhamdulillah aku sering mengikuti berbagai macam lomba kewirausahaan yang berada di luar daerah mewakili kampusku. Nah, jadi saat aku memiliki impian untuk sukses dalam berwirausaha, aku mencoba berbagai macam jenis usaha dari bidang kuliner, bidang fashion, bidang jasa, jualan beberapa produk-produk yang dibutuhkan oleh mahasiswa seperti jualan buku-buku, jualan salempang. Nah, berkat hal itulah kampus mengikutkan aku di berbagai macam perlombaan kewirausahaan, baik yang diselenggarakan oleh provinsi maupun secara nasional. Sehingga ilmu kewirausahaanku itu selalu terupdate dan aku terkenalnya saat itu di kampus sebagai seorang entrepreneur. Bahkan banyak yang mengira bahwa aku adalah seorang mahasiswa dari Fakultas Ekonomi. Padahal kan aku adalah seorang mahasiswa jurusan keperawatan yang dalam mata kuliahnya itu jarang sekali membahas tentang kewirausahaan. Nah, bagi kalian para mahasiswa yang ingin tahu lebih lanjut tentang usaha-usaha apa yang bagus untuk dipelajari saat duduk di bangku perkuliahan, nanti ya akan aku bahas khusus mengenai hal ini. Maka dari itu tekan tombol subscribe di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik yang akan aku bagikan. Nah, selain 4 impian yang aku punya itu, aku punya salah satu impian besar yang aku benar-benar ingin wujudkan sampai detik ini, yakni aku ingin menjadi seseorang yang bisa menginspirasi, mengedukasi, dan membawa manfaat bagi banyak orang. Aku tuh alhamdulillah diundang oleh berbagai macam organisasi-organisasi yang ada di kampus untuk menjadi pemateri-pemateri dalam acara-acara yang telah mereka adakan. Nah, jadi ini sertifikatku sebagai pemateri. Jadi kalau kalian menjadi pemateri, kalian itu akan dapat sertifikat-sertifikat kayak gini. Nah, cara ketiga untuk menjadi mahasiswa sukses adalah mempunyai manajemen waktu yang baik. Ini sangat penting. Kalau dipikir-pikir, menjadi seorang mahasiswa keperawatan itu sibuknya bukan main. Ada prakteknya, ada kelasnya, kemudian tugas-tugasnya juga banyak. Bagaimana caraku untuk menggapai semua mimpiku dengan rutinitas kuliahku yang begitu padat? Kuncinya adalah manajemen waktu. Jadi, pintar-pintarlah kalian untuk memanajemen waktu agar semuanya terorganisir dengan baik dan juga dengan jelas. Dan cara yang terakhir adalah tidak mudah terpengaruh dan punya daya juang yang tinggi. Selain ketiga hal tadi, hal ini juga sangat amat penting, dimana ketika kalian memulai sesuatu, kalian harus punya prinsip bahwa pantang mundur sebelum sukses. Nah, teman-teman, itulah penjelasan mengenai tips sukses kuliah. Bagaimana menjadi mahasiswa yang sukses? Gimana, udah terbuka nggak pikiran kalian? Aku harap bagi kalian mahasiswa yang sedang menonton ini, kalian itu bisa menerapkan hal-hal yang telah aku sampaikan tadi, dan kalian bisa mencapai impian-impian kalian, sehingga kalian bisa menjadi seorang mahasiswa yang sukses. Dan aku harap bisa lebih dari apa yang telah aku capai. Masih ada begitu banyak video mengenai tips sukses kuliah yang akan aku bagikan ke kalian, dan kalian juga bisa merequest tips-tips seputar dunia perkuliahan yang kalian inginkan pada kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like dan share video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak tahu, semakin banyak ilmu. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.